Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan subjek Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah As-Sami', yang menurut urutan dalam kitab yang Ustaz tulis, Al-Asma'ul Husna, dia adalah urutan nama Allah yang ke-20. Lihat muka surat 233. 233. Dari kitab Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna, yaitu nama Allah As-Sami'. Nama Allah As-Sami' maknanya yang maha mendengar. Kalau dalam kuliah duha tadi, kita telah belajar nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir yang membawa makna Allah yang maha mengetahui, khususnya perkara-perkara yang tersembunyi. Al-Khabir sama dengan Al-Alim. Cuma apabila disebut bersama-sama, Al-Alim dan Al-Khabir, Al-Alim lebih menjurus kepada perkara-perkara yang nyata, yang jelas, yang zahir. Sedangkan makna Al-Khabir mengetahui juga, tapi lebih menjurus kepada perkara-perkara yang tersembunyi. Cuma sebagai tambahan yang Ustaz tadi sebut, tentang perbezaan Al-Alim dengan Al-Khabir pada kuliah duha tadi, dari perkataan Al-Khabir muncullah istilah Al-Khibrah. Al-Khibrah itu dalam bahasa kita maknanya pengalaman. Pengalaman. Al-Khibrah. Al-Alim, orang yang berilmu kalau untuk manusia. Al-Khibrah membawa makna pengalaman. Itu sebabnya selalu kita sebut atau selalu kita dengar, orang yang ada ilmu lagi berpengalaman adalah lebih hebat daripada orang yang hanya punya ilmu tapi tidak punya pengalaman. Al-Khabir, dari situ diambil perkataan Al-Khibrah, yaitu pengalaman. Seorang guru yang baru keluar universiti,
Dengan ilmu dia mengajar. Bagus, sebab dia ada kelulusan. Tapi berbeza dengan orang yang ada ilmu, lulus dari universiti, lalu dia buat kerja-kerja tertentu sesuai dengan kerjayanya berpuluh-puluh tahun. Maknanya dia ada pengalaman. Orang berilmu dan ada pengalaman lama itu adalah lebih baik daripada orang yang berilmu tanpa pengalaman. Itu sebabnya kita selalu dengar istilah, kalau tidak salah, experience is the best teacher. Pengalaman adalah sebaik-baik guru. Pengalaman. Itu sebabnya penyampaian dalam dakwah orang yang baru keluar universiti tapi belum ada pengalaman tak sama dengan orang yang lama keluar dari universiti lalu buat kerja-kerja dakwah, maknanya mereka selain ada ilmu juga ada pengalaman. Okey, itu tambahan tentang nama Allah Al-Khabir. Yang Ustaz lupa sebut poin itu tadi pagi. Jadi sekarang kita berbalik kepada nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Allah Maha mendengar, As-Sami', Allah Maha melihat, Al-Basir. Semua ini adalah mengandung sifat subutiyah. Subutiyah. Sama ada subutiyah zatiyah atau fi'liyah. Okey. Untuk meyakinkan kita Allah memang mempunyai nama As-Sami', Maha mendengar, kita baca beberapa ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, itu maksudnya. Dan dia Maha mendengar. Wa huwa sami' al-basir, dan dia Maha melihat. Ini satu di antaranya. Berpuluh-puluh kalau tidak beratus-ratus nama Allah As-Sami' disebut dalam Al-Quran. Tapi tentu saja dalam bab mendengar dan melihat, mendengar dan melihat Allah tak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Itu sebabnya ayat itu diawali laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Sama ada dalam hal pendengaran maupun dalam hal penglihatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat-sahabatnya yang bertakbir, bertasbih, bertahlil dengan suara lantang, dengan suara kuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur perbuatan mereka. Kalau tegur itu maknanya Nabi tak suka. Nabi larang. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, ya ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, wa innama tad'una sami'an basira. Innal ladzi tad'una aqraba ila ahadikum min unuqi rahilati. Artinya,
Wahai sekalian manusia, rendahkanlah suaramu. Jangan tinggikan suaramu dalam bertasbih, bertahmid, tahlil. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan, kata Nabi. Sesungguhnya kamu tidak memanggil yang peka. Maknanya Allah itu tidak peka. Apa pasal terpekik terlolong? Allah Subhanahu wa taala tidak jauh. Tetapi kamu manggil yang Maha mendengar, As-Sami, dan Maha melihat. Sesungguhnya zat yang kamu seru itu adalah dekat kepada seseorang. Dan lebih dekat lagi dia daripada tengkuk binatang tunggangannya. Kalau binatang tunggangan itu, kita naik umpamanya onta. Ini kepala onta, lehernya. Naik kuda. Ini kepala kuda. Nampak tak kita yang berada di atas kuda atau onta itu sangat dekat leher kita atau dekatnya kita dengan leher binatang tersebut? Jarak sejengkal sehasta atau 2 hasta. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadamu berbanding badanmu dengan leher binatang yang kamu tunggangi. Mengapa perlu terpekik terpekau? Mengapa berzikir dengan suara yang lantang? Sungguh banyak larangan Allah dalam Al-Quran. Berzikirlah, berdoalah dengan khusyuk dan tawaduk, rendah suara, bukan dengan memekik. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat dan hadis tadi. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Oleh sebab itu ketika berdoa, oleh sebabnya ketika berzikir, tak perlu dengan suara lantang. Yang kamu memanggil dan berdoa itu bukan kepada zat yang peka. Dia dekat, dia tidak jauh. Bila kita tegur dan larang, melenting. Ustaz saya cakap tak macam itu. Okey. Ustazmu yang cakap. Ini Rasul yang cakap. Ustazmu lebih hebat dari Rasul ke? Itu sebabnya hadirin dan hadirat belajar Quran, belajar sunnah Nabi. Khasnya dalam bab ibadat sangat mustahab. Sangat perlu tambah ilmu. Lebih kurang setengah jam yang lalu, Ustaz dapat WhatsApp daripada jemaah. Pak Ustaz, setelah mendengar nama Allah Al-Khabir, barangkali tepat usaha saya setiap akan salat, lebih-lebih lagi salat sunat. Saya baca dulu tafsiran ayat yang akan saya bacakan dalam salat. Betullah Pak Ustaz, rupanya menambah khusyuk. Jadi Ustaz jawab itulah yang dimaksudkan dengan kesan iman kepada nama Allah Al-Khabir, yang tahu segala-galanya. Bukan saja yang zahir, yang dalam hati. Khusyuk atau tak khusyuk, semuanya Allah tahu. Okey. Sekarang setelah kita bahas tentang dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi,
tentang nama Allah As-Sami' membuat kita yakin. Nah, sekarang kita ingin tahu apa makna As-Sami' yang sebenarnya. Rupanya As-Sami' ini dia adalah sighah mubalaghah, yaitu format atau bentuk dalam bahasa Arab untuk menyatakan bersangat-sangatan mendengarnya Allah itu. Kita sebut secara kuat, kita sebut secara perlahan, malah apa saja yang ada dalam hati yang kita tidak ucap, semua Allah tahu. Itu makna As-Sami'. Dia mendengar sesuatu yang kuat dan perlahan diucapkan. Dia malah mengetahui sesuatu yang awak tuturkan atau awak diamkan. Pun dia tahu. Itu dia makna As-Sami'. Kita bolehlah berhasia kepada seseorang. Tapi kita tak boleh berhasia dengan Allah. Sebab Allah tahu segala-galanya. Ini dia kesan daripada mengetahui nama-nama Allah membuat kita akan taat pada Allah senantiasa. Tak kira di hadapan orang-orang yang kita kenal atau jauh di overseas, outstation, tetap akan buat apa yang Allah suruh. Sebab kita tahu Allah dengar, Allah tahu, Allah lihat. Begitu juga terhadap larangan-larangan Allah, kita jauhi, bukan karena segan, malu kepada orang-orang yang kita kenal. Jauh daripada orang-orang yang kita kenal, kita juga tidak akan buat perkara tak senonoh. Kalau kita malu buat perbuatan tak elok depan ibu bapa, di hadapan pasangan, mengapa tak malu? Kita berbuat walaupun jauh dari pandangan mereka, sedangkan Allah menyaksikan. Allah melihat apa yang kita buat. Tak malu ke kepada Allah? Itu kesan bila kita belajar Al-Asma'ul Husna. Lebih-lebih lagi bila belajar tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan untuk terus menambah dan menambah ilmu Al-Quran, Sunnah, Asma'ul Husna. Allah SWT bukan saja mendengar apa yang berbunyi di alam atas, langit. Juga apa yang berbunyi di alam bawah, bumi. Hatta dalam perut bumi, di dasar lautan. Segala suara tersebut, halus macam mana pun, Allah tahu. Allah dengar. Ini sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 10. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Sama saja bagi Allah. Siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya, siapa yang bersembunyi di malam hari, yang berjalan menampakkan diri di siang hari, semua Allah tahu. Cuma manusia selalu mencuri pada waktu malam karena takut pada manusia, malu pada manusia, takut ditangkap. Tapi mengapa tidak malu kepada Allah yang melihat dan mendengar senantiasa? Mengapa tidak malu kepada makhluk mulia yang berada di kiri dan di kanan yang kerjanya mencatat amal baik dan amal buruk? Mengapa tak malu?
itu membuktikan bahwa iman yang Anda miliki lemah. Sangat lemah. Malu tak buat perkara tak elok depan ibu bapa? Jawabnya malu. Mengapa malu? Karena mereka banyak jasanya. Mereka penyebab kita zahir di atas muka bumi. Mereka telah beri kita banyak kemudahan sejak dari kecil, makan, minum, pakaian. Padahal pencipta hakiki bukan mak bapa. Pemberi rezeki yang hakiki bukan mak bapa. Mereka hanya menyalurkan saja atau sebagai sebab rezeki itu sampai pada kita. Pencipta hakiki, pemberi nikmat hakiki adalah Allah. Mengapa malu pada mak bapa, tidak malu kepada Allah? Tanya balik. Kalau jawabannya tahu, alhamdulillah. Tapi itu menandakan iman Anda lemah. Anda tidak ikut apa yang Anda sudah tahu. Itu sebabnya dalam TikTok yang Ustaz buat semalam, mengapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Sebabnya, karena mereka banyak tahu kebenaran, tapi mereka tolak. Mereka tidak amalkan. Sebabnya, umat Muhammad juga akan mendapat nasib yang sama seperti Yahudi. Banyak tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu, tapi tidak diamalkan. Juga layak dimurkai oleh Allah. Begitu cara kita memahami Al-Quran. Nah, sekarang kita berpindah kepada bahagian lain, yaitu jenis-jenis pendengaran Allah. Apa dia jenis-jenis pendengaran Allah, Pak Ustaz? Ini dia. Lihat muka surat 235. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Itu dia. Sama ada yang zahir atau yang batin. Allah mendengar secara sempurna. Barangkali ada yang berpendapat, oh tak sempurna kalau zikir itu tak kuat. Padahal sebenarnya, zikir perlahan itulah yang sempurna. Coba dengar hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Nabi? Afdalul zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah perlahan-perlahan. Nabi kata afdalul zikri, seafdal zikir adalah perlahan-perlahan. Nah, kamu pula mendakwah makin kuat, makin afdal. Takkah itu bercanggah? Yang membisikkan kamu zikir lebih kuat adalah lebih afdal adalah syaitan. Confirm syaitan. Sebab mana syaitan jauh daripada kebenaran. Segala yang disebut oleh Allah, segala yang disebut oleh Nabi adalah al-haq, benar. Bila lain daripada itu semuanya kerja syaitan. Kecuali zikir yang memang disuruh oleh Allah dan Rasul agar dikuatkan. Azan umpamanya. Karena matlamatnya untuk memberitahu orang ramai sudah masuk waktu salat. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nabi yang suruh kuatkan suara. Lebih-lebih lagi bagi lelaki. Takbir hari raya itu menyangkut syiar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 zikir ini saja yang datang daripada Nabi agar dikuatkan. Pertama azan, yang kedua talbiyah, yang ketiga zikir atau takbir hari raya. Itu pertama, tentang jenis-jenis pendengaran. Allah mendengar. Dan jenis kedua, ini juga mustahak untuk kita tahu. Apa dia, Pak Ustaz? Allah Maha mendengar dengan makna Allah mengabulkan. Dengan makna ijabah, Allah jawab. Allah perkenankan. Allah terima. Kita berdoa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita. Allah kabulkan doa kita. Itu juga membawa makna Allah mendengar. Fulan, kamu kata mau jumpa si Fulan untuk memohon atau meminta sesuatu kepadanya. Apa respon orang tersebut? Lalu kita jawab, Alhamdulillah. Dia dengar permohonan kita. Istilah dengar itu maknanya dia setuju, dia kabul, dia terima permohonan kita. Kadang-kadang kita juga dalam bahasa Melayu, Indonesia, permohonan kita dia dengar. Macam mana permintaanmu untuk belajar di universiti anu, di tempat anu? Bagaimana sikap ibu bapakmu? Alhamdulillah telah saya sampaikan, ibu bapa dengar permohonan saya. Dengar di situ dengan makna ibu bapa kabulkan. Ibu bapa terima. Ibu bapa persetujui. Itu maka namanya jenis-jenis mendengar di sisi Allah. Pertama, mendengar apa yang kita ucap, juga dengan makna Allah terima, Allah kabul permohonan kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibr wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Allah menceritakan tentang apa yang Nabi Ibrahim sebut ketika baginda berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan baginda ketika umur lanjut 2 anak, Ismail dan Ishak. Coba dengar terjemahannya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar doa. Maha mendengar di sini maknanya Maha memperkenankan, Maha mengabulkan, Maha menerima doaku. Tahu ibu-ibu dan bapak sekalian, berapa umur Nabi Ibrahim ketika dapat anak pertamanya?
lebih 80 tahun umurnya. Ibrahim kan punya 2 istri. Istri pertama namanya Sarah. Sampai lanjut usia, tak dapat anak. Lalu dengan nasihat Sarah, Ibrahim kawin Hajar, istri keduanya. Tak lama setelah perkawinan, hamillah Hajar. Akhirnya lahirlah Ismail. Padahal ketika itu, umur Ibrahim dah di atas 80. Sarah tak dapat anak. Sarah juga sudah lanjut usia. Setelah Ismail berumur 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala beri Ibrahim melalui istri pertamanya Sarah dapat anak. Namanya Ishak. Sebagai anugerah ilahi. Padahal Sarah sudah lanjut usia. Bayangkan Ismail ketika itu sudah umur 13 tahun. Maknanya umur Sarah barangkali hampir 90 tahun dapat anak. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak jangan fras. Walaupun lanjut usia, ada harapan akan dapat anak jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Ustaz tahu biasanya umur 40 lebih biasanya menopause. Tidak datang haid lagi dan biasanya tak dapat anak lagi. Tapi jangan fras. Minta pada Allah. Tak mustahil akan Allah bagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, setelah kita mengetahui dalil nama Allah As-Sami', makna nama Allah As-Sami', jenis-jenis pendengaran Allah, ada dengan makna Allah mendengar walau halus macam mana pun pembicaraan seseorang, atau dengan makna kedua yaitu Allah kabulkan. Nah, setelah kita faham, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir, yaitu apa kesan pada diri seseorang? Apa kesan positifnya? Bila seseorang itu benar-benar memahami makna As-Sami' bagi Allah. Yang pertama, tak banyak, 2 saja. Adapun antara faedah atau kebaikan bagi Muslim, Muslimat yang mentauhidkan Allah melalui namanya As-Sami', Maha mendengar, di antara kesan positifnya dapat membentuk pribadi seseorang, maka orang itu akan menjadi orang ini. Apa dia? Walaupun dia yakin Allah itu bersemayam di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arasy. Kalau Allah katakan dia bersemayam, yakini saja dia memang bersemayam. Kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arasy, katakan saja dia bersemayam di atas arasy. Sebab ada 7 ayat
dalam Al-Quran menyebut Allah bersemayam di atas arasy. 7 ayat. Bukan 1, 2. 7. Ingat panduan dalam mempelajari nama Allah. Ingat panduan mempelajari nama atau sifat Allah supaya tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Ingat kaedah ini. Panduan pertama, Allah Maha Ghaib. Dia ada tapi tak nampak. Itu mesti kita yakini. Yang kedua, yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Yang empunya diri. Dan yang ketiga, panduan mempelajari nama dan sifat Allah supaya tidak menyimpang. Insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau mendapat wahyu. Allah boleh beritahu kepada baginda apa yang umatnya tidak tahu. Nah, bila kita ikuti kaedah ini, panduan ini, pertama, Allah Maha Ghaib. Betul, itu keyakinan kita sebab Allah tidak nampak. Jangankan kita, Nabi Musa pun tak diberi tahu oleh Allah bentuk dia ketika Musa minta. Akhirnya Musa pingsan. Karena Allah suruh, kalau ingin juga melihat aku, tataplah gunung itu. Lalu Allah kirimkan nurnya, nur saja di gunung tersebut. Begitu Musa lihat, Musa langsung pingsan, tak mampu. Okey, panduan yang pertama kita yakin Allah itu wujud tapi kita tak nampak. Apa dia kesan bila Allah itu kita yakin dia ada tapi tak nampak? Kita perlulah mengetahui nama dan sifat Allah. Untuk mengenal Allah, itu sebabnya mengapa mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Itu dia rahasianya. Sekarang timbul pertanyaan. Siapa yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah? Jawabnya Allah. Yang empunya diri, itu sebabnya implikasinya apa saja yang Allah sebut tentang nama dan sifatnya dalam Al-Quran. Yakini sajalah. Jangan tolak. Allah kata dia Al-Hayyu, Maha Hidup. Yes, dia hidup. Al-Qayyum, mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Yes, Al-Qayyum. As-Sami, Al-Basir. Al-Khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebut tentang sifatnya. Antara lain, dia bersemayam di atas arasy. Bukan 1, 2 ayat, 7 ayat menyebut. Jangan ditolak. Katakan saja sebagaimana Allah katakan tentang dirinya. Jangan ditakwil. Kalau takwil kan maknanya kita coba mengartikan Allah bersemayam dengan akal kita. Mungkin betul, mungkin tidak. Katakan saja sebagaimana yang Allah katakan. Tapi dengan syarat, macam yang kita sebut pada permulaan tadi, laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah pun mendengar, pendengarannya tak sama dengan pendengaran makhluk. Itu saja. Kalau Allah bersemayam, Rasul, maaf, sultan-sultan dan raja-raja juga bersemayam. Boleh? Tapi yang pasti, bersemayamnya Allah tak sama dengan bersemayamnya makhluk.
Ustaz hidup, Allah hidup, boleh. Tapi kita dah set dalam minda hidup di sisi ustaz tak sama dengan hidup di sisi Allah. Hidup ustaz akan mati, akan berakhir. Hidup ustaz juga bermula dari tiada sehingga Allah jadikan. Tapi hidup di sisi Allah tak seperti itu. Tak bermula dan tidak berakhir. Itu dia panduan kedua. Insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau terima wahyu. Baginda tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Allah berfirman dalam ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Tidaklah baginda bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis sahih, Allah turun ke langit dunia pada 2/3 akhir malam. Atau pada 1/3 akhir malam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, hamba-hambaku yang punya hajat, panjatkanlah hajatmu kepadaku, akan kukabulkan hajatmu. Hamba-hambaku yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku, supaya aku ampunkan dosa-dosamu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, Allah turun. Yakini sajalah Allah memang turun. Yang pasti, turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Selesai masalah. Mengapa susah sangat? Memang manusia kadang-kadang suka cari yang susah. Ad-dinu yusrun, kata Nabi. Agama itu senang. Bila musafir boleh jamak, boleh qasar. Kita tidak. Lebih baik 4 rakaat lah. Lebih baik jangan jamak lah. Kalau tidak ada air boleh tayamum. Sama ada uduk atau tayamum pengganti mandi bila sedang sakit. Tidak mampu salat wajib berdiri, boleh duduk. Kalau tak mampu duduk boleh baring. Masya Allah, cantiknya dan mudahnya agama. Minta maaf, hanya orang bodoh saja yang suka menyusah-nyusahkan apa yang tidak disuruh oleh Allah. Itu sebabnya semakin banyak ilmu agama kita ketahui, kita semakin seronok. Oh, rupanya mudah Islam ini. Tak boleh begini, begini. Tak boleh begini, begini. Ada saja solusinya. Okey. Itu tentang kesan positif. Bila seseorang itu beriman, Allah itu Maha mendengar, membuat dia menjadi apa? Menjadi yakin. Walaupun Allah berada di atas arasy, tapi Allah mendengar apa yang diucapkan di bumi. Walaupun jauh, itu kesannya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala namakan munajat. Munajat maknanya berbisik-bisik. Allah suka orang yang berbisik-bisik. Ya Rabb. Sudah 15 tahun saya kahwin. Tapi sampai saat ini belum juga dapat zuriat. Ya Allah, kasihanilah saya. Engkau Maha berkuasa. Beri kamilah zuriat. Ya Allah, sudah 2 tahun ibuku koma.
tidak dapat bercakap dan tak mengenal kami, tapi beliau masih hidup. Ya Allah, sembuhkanlah beliau segera. Kalaulah kesembuhan dan perpanjangan usia itu baik baginya. Dan Engkau ambillah nyawanya. Kami reda, ya Allah. Sebab kami tak sampai hati. Beliau merana sekian tahun. Allah makhtim laha bihasnil khatimah wala taqtim alaiha bisu'il khatimah. Minta macam itu namanya munajat. Tak perlulah terpekik-pekik. Walaupun kita tahu Allah bersemayam di atas arasy, jauh non di atas. Sebab tidak ada lagi yang lebih atas dari arasy Allah. Tapi apa yang berlaku di dunia Allah tahu, Allah dengar. Nah, yang kedua, terakhir. Muslim muslimat sungguh yakin bahwa Allah mengetahui segala urusannya. Apakah yang rahasia dan lebih-lebih lagi yang bukan rahasia. Semua Allah tahu. Sehingga dengan keyakinan demikian akan membuat dia tidak akan suka mendengar suara kecuali suara-suara yang disukai oleh Allah. Dia tidak suka mendengar kata-kata lucah. Dia tidak suka mendengar kata-kata bohong, fitnah. Dia suka mendengar Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala suka Quran dibaca. Malah bagi orang yang mendengar saja, bukan membaca pun dapat pahala. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Bila Quran dibaca, maka dengarlah dan diamlah kamu. Mudah-mudahan kamu juga layak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Lihat. Kita tidak akan mau terlibat dengan orang yang suka mengumpat, mencaci, menggunjing. Kita tidak share pula. No. Dia senantiasa merasakan bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Lebih dan tidak akan takut kepada siapapun selain daripada Allah. Cakap yang benar. Biar Allah yang menilai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada juga manfaatnya. Masa pun habis, kita tutup dengan doa ringkas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada hari ini kami belajar pada kuliah duha tadi namamu Al-Khabir, dan kuliah tengah hari ini namamu As-Sami'. Sekarang kami baru faham, ya Allah. Tidak sebagaimana sebelumnya. Oleh sebab itu, bimbinglah kami, ya Allah, untuk senantiasa taat kepadamu. Buat suruhanmu, jauhi laranganmu. Sebab semuanya Engkau mengetahui. Semuanya Engkau mengetahui. Segala-galanya yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan dengan demikian kami mendapat husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.